Jadi memang ada beberapa list dosa besar. List dosa besar. Itu ada ketentuannya. Ya. Yang paling besar dosa apa? Syirik, betul. Syirik tahu nggak? Syirik itu kalau nggak senang lihat orang punya motor baru itu. Syirik. Bukan syirik itu maksudnya ya. Maksudnya adalah menyekutukan Allah. Kemarin habis kayak gitu soalnya. Syirik tanda tak mampu. Berarti menyekutukan Allah itu tanda kelemahan ya, betul itu berarti. Sampai mana tadi? List dosa-dosa besar. Yang paling besar adalah syirik. Kemudian yang kedua adalah dosa apa kira-kira? Mabuk. Enggak. Mabuk itu besar tapi agak di bawah stratanya. Jadi habis syirik yang besar adalah membunuh secara zalim tadi. Niat membunuh orang, niat mau menghilangkan nyawa orang lain. Apalagi niatnya itu Besar. Besar banget. Bukan ini, kalau ini ya memang. Kemudian setelahnya zina. Zina juga dosa besar. Zina. Yang berikutnya qadzaf. Qadzaf itu tahu nggak? Qadzaf itu menuduh zina perempuan baik-baik. Itu dosa besar juga itu. Berarti kayak si adik ipar tadi Ustaz. Ya, adik ipar tadi itu dosa besar. Dosa besar. Qadzaf namanya qadzaf. Jadi menuduh perempuan baik-baik berzina. Makanya lucu ya nanti. Jadi kan begini. Anda kalau mau, Anda misalnya membuat laporan bahwa si A berzina gitu. Kamu bisa mendatangkan saksi nggak? 4 orang saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri ember masuk ke dalam sumur gitu. Nggak bisa. Oh ya sudah, Anda yang berarti menuduh orang berzina gitu. Anda yang dijatuhi hukuman zina. Langsung berbalik begitu. Cabut laporan itu. Nggak bisa, langsung deliknya umum gitu. Langsung dapat dia yang hukuman qadzaf. Makanya susah banget orang kalau mau melaporkan orang berzina itu susah banget. Jadi kalau dalam konteks Islam ya. Zina ya karena tadi konsekuensinya berat banget. Nah, kemudian berikutnya mencuri. Curi besar. Mencuri potong tangan. Ya tentu dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kemudian syurbul khamri. Mabuk ini hukumannya berat. Ada yang unik teman-teman. Kemudian berikutnya riba, gosop dan seterusnya. Jadi dosa-dosa besar itu ada list-listnya. Kita bisa lihat ini dosa besar atau tidak dilihat dari konsekuensinya juga bisa. Oh konsekuensinya tadi hukuman mati. Oh berarti dosa ini gede banget nih gitu kan. Kayak zina tadi itu dan seterusnya. Atau murtad tadi itu berarti dosanya besar banget. Karena konsekuensinya juga nyawa kan gitu. Kalau minum khamr itu kan nggak sampai eksekusi mati. Hukumannya apa kalau peminum khamr? Kalau dalam hukum Islam dicambuk 40 kali. Ini ada kisah unik. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di masa Sayyidina Abu Bakar, hukuman bagi peminum khamr itu dicambuk 40 kali. 40. Karena memang begitu perilaku Nabi, maksudnya hadis Nabi begitu. 40 kali. Hingga masa Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Hukuman bagi peminum khamr bukan 40 kali cambukan, tapi 80 kali cambukan. Kenapa? Disamakan dengan hukum qadzaf. Jadi tadi berzina muhson yang sudah menikah hukumannya rajam. Yang bukan muhson kemudian berzina hukumannya 100 kali cambukan. Menuduh perempuan baik-baik berzina hukumannya 80 kali cambukan. Minum khamr hukumannya 40 kali cambukan. Ini hukuman dalam syariat Islam. Nah, di masa Khalifah Umar Ibn Khattab ini ada usulan dari Sayyidina Ali. Kita naikkan hukuman bagi peminum khamr yang tadinya 40 jadi 80. Kenapa? Karena orang kalau sudah minum khamr akalnya hilang. Kalau akalnya hilang ngomongnya ngaco. Kalau ngomongnya ngaco, biasanya nuduh orang baik-baik zina. Maka ya sudah hukumannya sama saja dengan orang
qadhaf gitu, pelaku qadhaf. Samain. Disamain saja. Karena ujung-ujungnya orang kalau minum khamr nanti ya nuduh orang zina kan gitu. Ya sudah, samain aja hukumannya 80. Nah, akhirnya begitulah ya. Mulai di masa Sayyidina Umar kalau tidak salah, atau kalau Sayyidina Utsman begitu. Jadi naik tingkatannya. Yang tadinya 40 kali cambukan menjadi 80 kali. Kira-kira begitu tadi ya, soal apa? Peminum khamr, bobot dan seterusnya. Tapi minum khamr itu jangan dikira itu dosa ringan, itu dosa besar. Meskipun nggak sampai mabuk, Ustaz. Meskipun nggak sampai mabuk. Kan ada orang yang Dikit gitu. Biasanya iya, Ustaz. ya, kalau nggak mabuk dosanya lebih ringan gitu. Enggak, sama aja. Sama aja. Dicampurin di makanan gitu juga. Nggak boleh, nggak boleh. Khamr. Ada sebuah hadis menyebutkan orang kalau minum khamr secara sengaja, tafadhal, silakan. Saya lanjutkan ya. Siap. Teman-teman, ada sebuah hadis yang menyebutkan orang muslim kalau sengaja minum khamr, salatnya tidak diterima selama 40 malam. 40 hari. Ah, berarti salatnya di hari ke-41 saja kan? Ah, iya, gitu Ustaz, gimana Ustaz? Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Udah pasti nggak diterima. Maksudnya adalah selama 40 hari itu Anda tetap wajib sholat, tapi nggak dapat pahala apapun gitu. Sebagai hukuman karena minum khamr tadi itu. Kalau nggak sholat berarti dosanya nambah lagi. Dosanya nambah lagi. Dan harus mengkodok sholatnya kan gitu. Jadi bukan diakali sholatnya hari ke-41 saja, bukan begitu. Itu soal minum khamr.